Selanjutnya kita praktekkan untuk mengupload soal jenis pilihan ganda tapi satu jawaban ya. Jadi macam-macam ya, ada tipe soal pilihan ganda yang satu jawaban, yang lebih dari satu jawaban, terus ada soal yang apa itu benar salah, tepat atau tidak tepat gitu ya. Ya, yang pertama soal yang pilihan ganda tapi satu jawaban. Jadi ini dipisahkan dulu khusus untuk pilihan ganda yang satu jawaban. Ini ya, ini harus membuatnya dalam Word, RTF ya. Terus diawali dengan kata multiple choice. Ini harus seperti ini ya, tidak ada tambahan S misalnya seperti ini, tidak boleh, harus seperti ini. Terus numbernya atau nomor soalnya harus dalam numbering. Kemudian ini juga pilihan gandanya A, B, C, D, E itu juga harus dalam numbering. Begitu. Ya, kalau ini soal matematika, nah ini ada banyak sekali apa ini namanya variabel gitu ya, notasi-notasi, simbol-simbol itu menggunakannya adalah yang bawaan gitu. Apa itu namanya, insert ini. Nah ya, equationnya ibaratnya, equationnya bukan yang lama ya, bukan versi yang lama, kan ada yang equation versi lama. Kalau ini harus menggunakan yang bawaan di sini di wordnya ya gitu. Terus kalau ada soal jenis tabel begitu juga disesuaikan begitu. Kalau ada gambar-gambar itu gambarnya berupa line art ya. Contohnya ini kita masukkan gambar, misalnya ini gambarnya screen, terus ini copy ya, ini misalnya gambar, atau kita ambil ini misalnya gambar gitu ya, lalu dimasukkan ke sini. Nah ini harus dalam ini inline with text, terus dicek apa cropannya. Nah ini harus crop full seperti ini ya, jangan sampai cropannya itu misalnya kita hanya mengambil bagian sini, tetapi di sini masih ada sisa, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau hanya ingin mengambil bagian sini saja ya, maka cukup pakai snipping tool ya, ini snipping tool. Nah terus kita ambil bagiannya yang diinginkan, misalnya hanya di bagian yang ini saja. Nah terus ini copy ya, Ctrl C, terus ini dihapus, terus paste kayak gini. Jadi bukan pakai yang ini crop-cropannya yang di sini ya, kalau hanya mengambil bagian dari gambar begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini dalam numbering semuanya, nomor, terus pilihan gandanya, terus ini ada di bawahnya ANS.2 terus jawabannya ya, ini harus. Terus ini nggak boleh ANS terus spasi, itu jangan ya, tapi ANS.2 spasi terus baru jawabannya begitu ya. Terus tidak boleh ditambahi macam-macam seperti header atau footernya ya, nggak usah. Jadi biasa aja seperti ini, urut ya, terus disimpan, save. Oke, terus pertama-tama ya ini di close dulu ya, harus di close dulu.
Pertama, membuka aplikasi yang import tadi, import di, nah ini di atas ya, Exam View Import Utility. Oke, kita buka. Nah, terus next, terus pilih ini yang di tengah, buka folder, lalu tadi file Word-nya itu disimpan di mana ya. Tadi nyimpennya di menu ini, di folder download, select. Nah ini tadi nah ini ya, harus ini cermat ya, yang mana filenya, jangan sampai salah pilih. Ini tadi membuatnya dengan nama seperti ini ya. Kita klik select, terus ini sudah terpilih, next. Nah ini diubah menjadi satu kolom saja ya, A, B, C, D, E ke bawah begitu. Kemudian next, terus next lagi, kemudian finish. Nah ini kalau tampilannya seperti ini berarti sudah berhasil import complete ya. Jadi harus seperti ini urutannya. Questionnya ini ada 5 soal, saving, terus total question ini 5, terus import complete ya. Jadi kalau ada keterangan lain itu yang mencurigakan, berarti itu biasanya belum berhasil gitu, atau error, atau belum menggunakan numbering, atau pilihan gandanya itu kurang gitu ya. Kalau ini udah berhasil ya, ini di minimize saja. Setelah itu kita buka yang exam view generator nih. Nah ini close saja. Nah, nanti kalau misalkan ada tampilan untuk mengisi username, terus region, terus organisasi, itu ditulis bebas gitu ya. Ini kebetulan sudah siap dipakai, jadi ntar ini kalau di awal kan, nah ini nanti pengisian nama, terus organisasi, terus regionnya itu bebas. Nah kalau sudah tampilan seperti ini, pilih open and exiting question bank. Nah ini sudah muncul ya, tadi hasil importnya, yang tadi ini hasil importnya berupa file ini BNK ya. Ini namanya file BNK. Nah ini file BNK. Kalau misalnya tidak ketemu ya, biasanya itu ada di ini ya, di local disk C ya, terus exam view, terus bank. Nah di sini itu misalnya pas membukanya tadi tapi tidak langsung ke folder bank, ini dipilih terus open. Nah gini tampilannya, sambil dicek ya, ada yang kurang nggak pilihan gandanya gitu, ada yang missing atau enggak gitu, ada yang tidak kebaca atau enggak. Nah ini dicek di sini. Ini juga bisa diedit di sini, misalnya akan diperbaiki kalimatnya ya, ini tinggal double klik. Nah ini bisa diperbaiki, atau pilihan gandanya salah, harusnya B, nah ini diubah B seperti ini. Terus setelah diperbaiki, klik record ya, tidak ada menu save di sini tapi record begitu. Ini tidak perlu record karena tidak ada perbaikan. Nah kalau sudah seperti ini, sudah sesuai, sudah direkod, jangan lupa klik save gitu. Nah setelah itu di ekspor ke ini Blackboard, pilihnya 7.1 aja nggak apa-apa ya, Blackboard. Nah ini nanti setelah file Blackboard baru di-upload di aplikasi model atau aplikasi CBT-nya.
Ini klik blackboardnya. Ya, tidak ada respon. Oke, sebentar. Ini ada. Ini dia. Ulangi, cancel. Ya, ulangi. File, terus export, pilih Blackboard 71. Misalnya kita simpan ya biar mudah ditemukan di menu di folder download saja. Nah, ini di sini saja biar langsung ketemu. Ini penamaannya misalnya soal matematika kelas 11, soal PSAS ya, soal PSAS matematika kelas 11. Jenis soalnya pilihan ganda. Nanti yang pilihan ganda lebih dari satu jawaban namanya pilihan ganda kompleks. Nah, ini pilihan ganda saja. Ini di copy nanti ada pengisian kolom ya, jadi nanti diisi yang sama seperti ini meskipun opsional. Terus ini klik save. Nah, ini di sini name-nya paste yang tadi ya. Terus ini directory name-nya, ini opsional juga nggak apa-apa. Terus oke. Nah, kita lihat cek di menu download. Nah, ini dia. Ini soal PSAS matematika 11. Jadi ini yang nanti kita akan upload ya ke aplikasi model. Oke, kemudian kita buka aplikasinya atau webnya, web CPT-nya. Ini ya, ini webnya, misalnya kita logout dulu ya, terus login. Jadi nanti macam-macam ya, tergantung ini alamat webnya yang mana yang akan kita taruh soalnya. Login ya dengan akun masing-masing. Terus ke menu My Course begini. Misalnya kita akan upload di sini PSAS 11 TKJ. Jangan lupa ini mode editnya diklik. Kemudian di sini kan masih kosongan ya, masih kosongan. Kita bikin kuisnya dulu, kuis. Misalnya di sini kita namai topik PSAS matematika kelas 11. Ini. Kemudian di sini tambah aktivitas, kita pilihnya yang kuis. Ini kuis. Nah, ini kita namai saja di sini soal PSAS matematika kelas 11. Deskripsinya dikosongkan saja, waktu pengerjaannya ini diaktifkan. Ini nggak usah diaktifkan, nggak apa-apa. Nah, ini diaktifkannya itu maksudnya kuisnya mulai muncul di webnya, di aplikasinya murid itu kapan gitu. Terus ini waktu pengerjaan, terus ini 90 menit ya misalnya. Ini waktu pengerjaan sudah seperti ini. Kemudian nilai itu, nah ini diizinkan mengerjakan hanya 1 kali. Ini dikosongkan saja.
tata letak tidak perlu, perilaku soal tidak perlu. Nah, ini yang penting. Ini jangan dicentang ya, biar tidak perlu muncul nilainya, tidak perlu muncul reviewnya. Tapi kalau mau dimunculkan review pengerjaannya, ya ini tinggal diklik. Ya, kalau ingin dimunculkan nilainya atau jawaban benar, nah ini kan banyak. Tapi ini tidak perlu aja, ya. Terus tampilannya ini digit desimalnya setelah nilai keluar langsung dibulatkan aja, nggak ada koma-komanya. Sudah seperti ini, lalu simpan. Nah, gini ya, berarti ini sudah jadi rumahnya, tapi isinya itu belum ada ya, belum ada soalnya, hanya rumahnya. Nah, baru kita upload soalnya tadi yang sudah dalam Blackboard ini kita akan upload. Oke, kita ke ini, klik dulu ya, terus bank soal, terus di sini pilih yang import, pilih Blackboard, pilih berkasnya, choose file. Nah, ini ya, jangan sampai keliru milih. Nyimpannya juga harus ingat di mana. Ini soal PSAS matematika pilihan ganda. Satu jawaban ya. Oke, terus unggah berkas. Terus import. Nah, ini terus lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke bank soal, tapi belum ke kuis ya. Di kuisnya masih kosongan. Baru di bank soal. Nih, di kategori. Muncul ini 5, ada 5 soal. Baru ke kuis. Nah, ini tambahkan soal. Terus ini, klik tambah, ambil dari bank soal. Pilih ini ya, soal PSAS matematik pilihan ganda. Nah, terus untuk memilih semuanya tinggal klik semua. Nah, ini. Kalau misalkan banyak nanti hanya muncul biasanya 20 soal gitu ya. Untuk memunculkan semua nanti di bawahnya ada tampilkan semuanya. Terus klik, pilih semua, baru tambahkan soal terpilih. Nah, ini sudah muncul ya di menu kuisnya. Terus ini nilai maksimum 100 misalnya ya. Ini jangan diklik ya, nanti soalnya ada tambahan di sini untuk pilihan ganda kompleks, ada yang benar salah juga, tipe soal benar salah. Jadi kalau dikocok nanti akan berantakan urutannya. Biarkan saja. Terus klik simpan. Nah, oke, sudah muncul ya. Ini di menu kuis, pratinjau kuis, klik. Seperti ini tampilannya sambil dicek ada soal yang kurang, kalimatnya ada yang missing atau tidak dari kalimatnya, dari simbol-simbolnya salah atau tidak. Kayaknya sih sudah betul ini ya. Oke, pratinjau selesai itu. Terus nanti untuk menambahkan soal tipe yang lain ke menu ini soal. Nah, nanti ditambah di sini. Karena multiple choice itu menambahkannya manual ya. Yang benar salah juga menambahkannya manual. Tidak pakai template RTF seperti tadi, ini nanti soal baru. Gitu. Ini untuk benar salah pilihnya yang ini. Terus untuk yang benar salah yang ini, kalau benar salah yang hanya satu ini. Tapi untuk benar salah yang banyak pernyataan itu pilihnya yang ini, jawaban tertanam. Gitu. Terus untuk pilihan ganda kompleks nanti di pilihan ganda seperti ini, cuma nanti ada pengaturannya supaya anak atau murid itu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Begitu ya, ini di video berikutnya.
Oke, itu cara upload soal pilihan ganda, tapi yang satu jawaban. Terima kasih.